Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang adil dan bijaksana, hadirin sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah. Elizabeth Pisani, seorang mantan jurnalis asal Amerika, ia pernah menulis dalam bukunya yang berjudul Indonesia Extra Exploring the Improbable Nation. Ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang hampir mustahil untuk bersatu, improbable nation, karena populasi penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta jiwa terdiri dari 13.466 pulau, 360 yang dihuni lebih dari 360 etnis dengan 708 bahasa. Bahkan mereka juga menganut agama yang berbeda. Ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun dengan perbedaan tersebut mereka tetap hidup dapat saling bergandengan tangan. Sungguh betapa indah dan damainya negeri Indonesia yang dibingkai dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. Namun demikian, untuk mempertahankan dan meningkatkan citra bangsa Indonesia di mata dunia, serta untuk menyelesaikan berbagai macam problematika yang kita hadapi sekarang, maka syarat yang utama ialah dengan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kenapa? Karena nuansa perbedaan yang muncul di negara kita tidak mustahil akan menjadi pemicu lahirnya persaingan tidak sehat, gontok-gontokan yang akhirnya merapuhkan persatuan dan membawa kehancuran bagi bangsa Indonesia yang kita banggakan. Nah, lantas bagaimana upaya kita untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa kita? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah dakwah Al-Quran yang berjudul Merawat Kebinekaan dalam Masyarakat Multikultural. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kami, kita dan hadirin semuanya, agar senantiasa untuk bersatu padu, dan Allah melarang kita untuk bercerai-berai. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu di masa dahulu, di masa jahiliyah. Ketika itu kalian bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian. Lalu jadilah dengan nikmat Allah itu kalian bersaudara. Dan kalian pada waktu itu sudah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan ayat-ayatnya agar kalian mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah, sahabat dai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penegasan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran agar kita menjaga persatuan dan kesatuan yang menyeluruh di negara kita ini. Dan hal ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimah wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Secara rinci Imam Ibnu Katsir mengartikan, hendaklah Allah memerintahkan kita untuk bersatu padu dan melarang kita untuk bercerai-berai. Menurut Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Safwatut Tafasir, beliau menyebutkan ay khitabun li jami'il bashar. Objeknya adalah seluruh manusia, bahwa manusia baik itu laki-laki maupun perempuan, sekalipun bercorak suku, berbeda bangsa, namun semuanya memiliki harkat martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsinya bukan untuk saling menutup diri, bukan untuk saling melecehkan, bukan untuk saling menghinakan atau membangga-banggakan kelompok, suku maupun daerah masing-masing. Sebab dengan jelas junjungan kita yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man da'a ala asabiyyatihi wa laisa minna man mata ala asabiyyatihi." Bukan termasuk golongan kita orang yang membangga-banggakan kesukuan, bukan termasuk golongan kita orang yang mati karena membela, karena berjuang dan mempertahankan kesukuan. Oleh karena itu, kemajemukan yang ada harusnya kita jadikan sebagai jembatan emas. Kemudian lita'arafu ay liyahsula bainakumut ta'arufa wat ta'allufa, yakni menjalin komunikasi, yang harmoni, menebarkan cinta kasih tak pandang sayang. Demikianlah ungkapan yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sabuni di dalam kitab Safwatut Tafasir.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah di antara dua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa setiap muslim adalah bersaudara, khususnya diikat dengan persaudaraan seiman. Adapun junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai kepada saudaranya sebagaimana ia mencintai kepada dirinya sendiri. Maksudnya, hendaklah sesama orang Islam saling menyayangi, saling menghormati dan saling membantu. Dikutip dari buku yang ditulis oleh Ahmad Syahid, beliau menyebutkan bahwasanya persaudaraan dalam Islam itu terbagi dua. Ada persaudaraan karena senasab, ada persaudaraan karena seiman. Dan di dalam ayat ini kata beliau, yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala adalah persaudaraan seiman, sekalipun tidak ada berkeluarga, tidak berkaitan suku dan bangsa. Oleh karena itu, marilah sejak detik ini, mari kita satukan langkah, mari kita satukan gerak, mari kita satukan persepsi, mari kita satukan persepsi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bercerai kita bersatu kita teguh, bercerai kita rapuh. Untuk memperkuat hal yang demikian, mari kita ingat falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita ingat falsafah yang sudah diikrarkan oleh pemuda kita, yaitu Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa. Boleh berbeda agama, tetap satu nusa. Boleh berbeda suku, tetap satu bangsa. Boleh berbeda pendapat, namun tetap satu bahasa. Uraian demi uraian telah disampaikan. Akhirnya sampailah pada kesimpulan bahwa marilah kita sebagai umat Islam dan warga negara yang baik untuk senantiasa memperkokoh persatuan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah, sehingga kita menjadikan setiap perbedaan yang ada pada kita menjadi jembatan emas, sehingga menjadikan negara kita menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.